Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amnia Agilatus Salwa dengan NIM 240311602223 dari Offering E. Di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban saya di UAS pengantar teori peluang. Untuk nomor 1 sendiri, saya baca soalnya dulu. Wadah A kan memuat 4 bola merah dan 6 bola biru, sedangkan wadah B itu memuat 16 bola merah dan X bola biru. Nah, satu bola diambil secara acak dari masing-masing wadah. Diketahui peluang bola berwarna sama dari pengambilan acak satu bola dari setiap wadah itu adalah 0,44. Tentukan banyak bola pada wadah B. Nah, dari soal itu bisa kita ketahui yang wadah A ada 4 merah, disimbolkan MA, lalu 6 biru itu BA. Jadi total keseluruhan bola di wadah A itu ada 10. Nah, untuk wadah B itu 16 merah MB, untuk selanjutnya yang biru itu X biru, jadi BB, dan totalnya itu berarti 16 plus X untuk yang di wadah B. Nah, peluang terambil bola berwarna sama tadi kan sudah diketahui, yaitu 0,44. Nah, ditanyanya banyak bola pada wadah B itu berapa? Jawab untuk peluang masing-masing warna. Yang pertama ini untuk peluang di merah yang di wadah A. Itu kan banyaknya bola merah di wadah A ada 4 per banyaknya total keseluruhan bola yang berada di wadah A. Yaitu kan 4 tambah 6 tadi ya 10. Jadi peluangnya itu 4 per 10. Untuk selanjutnya yang peluang bola berwarna biru di wadah A, berarti 6 per 10. Untuk peluang yang berwarna merah di wadah B itu 16 per NB-nya 16 per X, lalu untuk peluang yang biru di wadah B itu X per 16 plus X. Nah, selanjutnya kita cari peluang warna yang sama, yaitu keduanya merah atau keduanya biru. Nah, peluang yang sama itu bisa kita cari dengan PMA irisan MB ditambah PBA irisan BB. Nah, itu bisa kita sederhanakan lagi. Jadinya kita turunkan peluang yang sama tadi kan 0,44 sama dengan peluang dari MA dikali peluang dari MB. Itu dikalikan terlebih dahulu, lalu dijumlahkan dengan peluang dari BA dikalikan dengan peluang dari BB. Nah, selanjutnya 0,44 sama dengan, tinggal dimasukkan aja 4 per 10 dikali 16 per 16 plus X, terus ditambah 6 per 10 dikali X per 16 plus X. Sehingga didapatkan hasilnya itu 64 plus 6X per 10 dikali 16 plus X. Nah, ini kedua ruas dikalikan dengan 16 plus X sama dengan 4,4 ya, dikalikan 10 tadi juga, dikali 16 plus X sama dengan 64 plus 6X. Sehingga didapatkan 70,4 ditambah 4,4X sama dengan 64 plus 6X. Sehingga 6,4 sama dengan 1,6X, sehingga X-nya itu sama dengan 4. Jadi total bola pada wadah B tadi kan 16 plus X ya, jadi kita masukkan aja X-nya 4, berarti 16 plus 4 sama dengan 20. Jadi banyaknya bola pada wadah B kita ketahui adalah 20. Nah, untuk materi yang berhubungan dengan nomor 1 ini, itu materi peluang kejadian saling bebas atau independen. Untuk selanjutnya, nomor 2. Misalkan Y adalah jumlah sukses dari serangkaian N kali repetisi independen dari sebuah random variabel dengan peluang sukses itu P-nya sama dengan setengah. Nah, tentukan nilai N terkecil sehingga PR1 kurang dari sama dengan Y lebih dari sama dengan 0,70. Nah, dari soal tersebut kita ketahui Y-nya itu random variabel yang menyatakan jumlah suksesnya, lalu N-nya itu jumlah percobaan atau repetisinya, lalu P peluang sukses tadi sudah kita ketahui 1/2 atau 0,5 ya. Lalu untuk Q-nya itu kita bisa cari dengan 1 min P, yaitu 1 min 0,5 yaitu sama dengan 0,5. Nah, syaratnya sendiri itu tadi probabilitas dari 1 kurang dari sama dengan Y lebih dari sama dengan 0,70. Nah, kita cari berapakah nilai N terkecilnya. Nah, pertama itu kita karena belum diketahui N-nya, jadi akan sulit gitu kalau misalkan kita belum tahu nilai N. Jadi kita harus menjumlahkan peluang untuk Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, sampai Y sama dengan N. Nah, itu tuh lebih mudah menggunakan komplement.
Jadi langsung saja gunakan komplement, yaitu peluang minimal satu sukses itu sama dengan 1 dikurangi peluang tidak ada sukses sama sekali. Nah, itu sama dengan PR 1 kurang dari Y sama dengan Y sama dengan 1 dikurangi probabilitas Y sama dengan 0. Nah, ini bisa langsung kita substitusikan ke rumus binomial ya. Dengan rumus binomial itu lalu kita langsung substitusikan probabilitas Y sama dengan 0, berarti kan kombinasi dari N0 lalu dikalikan P pangkat 0 dikalikan Q N-0. N-0 kan N ya. Jadi kita langsung masukkan aja nilai-nilainya. Untuk kombinasi N dan 0 itu 1, lalu 0,5 pangkat 0 itu juga 1, lalu 0,5 pangkat N itu tetap 0,5 pangkat N. Jadi kita ketahui hasilnya itu 0,5 pangkat N. Nah, kita bisa masukkan syarat tersebut sehingga 1 dikurangi 0,5 pangkat N itu lebih dari sama dengan 0. Setelah itu kita dapatkan 0,5 pangkat N itu kurang dari sama dengan 0,30. Nah, selanjutnya itu kita uji coba nilai N-nya. Dari N-nya itu sama dengan 1. Nah, setelah N-nya lebih dari sama dengan 1, kita coba itu hasilnya ternyata 0,5 kurang dari sama dengan 0,30. Nah, ini kan salah ya berarti. Kita lanjut ke N sama dengan 2. Ternyata hasilnya itu 0,25 kurang dari sama dengan 0,30 dan ini bernilai benar. Jadi untuk nilai N terkecil sehingga probabilitas 1 kurang dari sama dengan Y lebih dari sama dengan 0,70 itu adalah 2. Nah, untuk materi yang berhubungan dengan soal nomor ini itu adalah distribusi binomial. Selanjutnya nomor 3, diketahui bahwa persentase diterima kerja di sebuah perusahaan multinasional itu 2%. Nah, pada suatu tes pegawai baru terdapat 5 orang yang diterima bekerja dari 100 orang pelamar. Nah, apakah kejadian itu aneh? Nah, berikan argumen secara statistik dengan menggunakan pendekatan distribusi yang tepat. Kita ketahui untuk peluang diterimanya 2% atau 0,02 ya. Sendiri jumlah pelamar itu ada 100, untuk K-nya yaitu kejadian yang terjadi, yaitu ada 5 orang tadi diterima kan. Nah, ditanya apakah kejadian itu aneh? Gunakan argumen statistik. Lalu kita jawab menggunakan distribusi Poisson. Kenapa? Karena nilai N-nya itu kan cukup besar ya, N lebih dari sama dengan 20, yaitu 100. Nah, sedangkan nilai P itu juga sangat kecil, yaitu P kurang dari sama dengan 0,05. Yang pertama kita cari nilai rata-ratanya dulu atau lambda, yaitu N dikali P. Nah, ya udah kita masukin 100 dikali 0,2. Jadinya sama dengan 2. Nah, diekspektasikan 2 orang itu diterima. Nah, selanjutnya untuk peluang munculnya tepat 5 orang yang diterima, kita kan menggunakan distribusi Poisson dengan rumus tersebut. Selanjutnya kita masukkan P X sama dengan 5 sama dengan bilangan Euler pangkat min 2 dikalikan 2 pangkat 5 per 5 faktorial. Nah, kita ketahui pangkat min 2 itu 0,1353. Ya udah kita masukkan 0,1353 dikalikan 32 per 120 sehingga didapatkan 4,3296 per 120 yang mendekati hasilnya itu adalah 0,0361. Nah, itu bisa dijadikan persen yaitu 3,61%. Nah, ini kan karena peluangnya itu hanya sekitar 3,61% ya, maka kejadian tersebut itu cukup jarang terjadi. Jadi agak aneh. Nah, dalam statistika, kejadian dengan peluang kurang dari 5% itu sering dianggap tidak biasa atau aneh. Jadi kejadian tersebut itu aneh. Materi yang berhubungan dengan soal nomor 3 ini itu adalah distribusi Poisson. Selanjutnya nomor 4, misalkan X merupakan variabel acak kontinu dengan fungsi kepadatan peluang Fx sama dengan mutlak X per 10 dengan X itu lebih dari min 2 dan kurang dari 4. Nah, tentukan nilai ekspektasinya. Nah, kan terdapat nilai mutlak ya, maka intervalnya itu dibagi menjadi 2. Jika X-nya itu kurang dari 0, maka mutlak X itu sama dengan min X. Sehingga Fx-nya itu min X per 10 untuk X lebih dari untuk X lebih dari min 2 dan kurang dari 0. Sedangkan untuk
X lebih dari 0, maka mutlak X itu sama dengan X, sehingga fx-nya itu X per 10 untuk X lebih dari 0 kurang dari 4. Untuk rumus ekspektasi sendiri seperti berikut, dan langsung kita masukkan saja. Untuk EX sama dengan integral dari min 2, 0, X dikalikan min X per 10 dx plus integral 0 ke 4 X dikali X per 10 dx. Lalu kita hitung satu-satu ya. Maksudnya kita hitung integral yang kiri dulu, baru kita hitung yang kanan. Yang kiri itu kita integralkan, kita keluarkan min 1 per 10-nya, lalu dikalikan dulu X kuadrat dx. Untuk yang kanan kita keluarkan juga 1 per 10-nya, sehingga kalau dikalikan juga X kuadrat. Nah, dari sini X kuadratnya itu kita integralkan sehingga hasilnya itu X pangkat 3 per 3 kan ya, dengan intervalnya tadi min 2 dan 0. Nah, yang kanan itu X pangkat 3 per 3 juga dengan intervalnya 0 sampai 4. Lalu kita kalikan, kita substitusikan dengan intervalnya, berarti kan yang kiri itu 0 dikurangi min 8 per 3 ya, kalau disubstitusikan min X-nya sama dengan min 2. Untuk yang kanan, kita substitusikan X itu ketika sama dengan 4, itu 64 per 3. Untuk 0 kan pasti jawabannya 0, jadi bisa tidak ditulis gitu. Terus sama-sama dikalikan sehingga ditemukan hasilnya itu min 1 per 10 dikali 8 per 3 ditambah 32 per 15. Lalu ini sama dengan min 4 per 15 ditambah 32 per 15 sehingga dihasilkan 28 per 15. Jadi nilai ekspektasinya adalah 28 per 15. Nah, materi yang berhubungan dengan nomor 4 ini adalah nilai ekspektasi variabel acak kontinu atau random variable. Untuk selanjutnya yaitu nomor 5. Pada sebuah naskah yang tebal, ditemukan bahwa hanya 13,5% halaman yang tidak memuat salah ketik. Nah, jika kita asumsikan jumlah salah ketik per halamannya itu mengikuti distribusi Poisson, tentukan persentase bahwa di sebuah halaman itu terdapat kurang dari 2 salah ketik. Nah, dari soal tersebut kita ketahui bahwa halaman tanpa salah ketik itu atau PX sama dengan 0 itu 13,5%, yaitu 0,135. Nah, untuk distribusi Poissonnya, rumusnya seperti yang tadi, yang ditanyakan itu persentase halaman dengan kurang dari 2 salah ketik. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari lambdanya atau rata-rata salah ketiknya. Nah, itu PX sama dengan 0, bilangan Euler pangkat min lambdanya kan 0,135, sehingga kalau misalkan kita cari lambdanya ya udah min ln 0,135 sehingga didapatkan itu lambdanya mendekati 2. Lalu untuk peluang kurang dari 2 salah ketik, maka PX kurang dari 2 kan. Nah, itu sama dengan PX sama dengan 0 plus PX sama dengan 1. Nah, PX sama dengan 0 tadi kan sudah kita ketahui di atas, yaitu 0,135. Ditambah, kita masukkan pakai distribusi Poisson yang PX sama dengan 1, ya berarti bilangan Euler pangkat min 2 dikalikan 2 pangkat 1 per 1 faktorial. Didapatkan hasilnya 0,135 ditambah 2 dikali 0,135. Lalu 0,135 ditambah 0,270 sehingga hasilnya adalah 0,405. Nah, untuk menjadikan persentase tinggal dikalikan 100% sama dengan 40,5%. Jadi persentase halaman dengan kurang dari 2 salah ketik adalah 40,5%. Nah, untuk materi dengan soal nomor 5 ini, nah, untuk materi yang berhubungan dengan soal nomor 5 itu distribusi Poisson. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.